Masyarakat memang harus sadar, tapi menyadarkan masyarakat kan tidak mudah. Mendidik orang, mendidik sekelompok manusia itu butuh waktu tahunan. Tetapi saya berpikir kalau mereka tidak bisa dididik dalam waktu cepat, dibikin aturan yang membatasi mereka. Inilah keinginan saya. Saya berilustrasi selalu ketika ada pengembala bebek, dia membawa bebek, dia selalu berada di belakang dengan cemeti. Maka bebek dia suruh jalan. Ada yang lari, dia pukul, masuk lagi. Ada yang lari, pukul, masuk lagi. Kalau bebeknya bubar ke sana kemari, apakah bebek bisa disalahkan? Pasti gembalanya, petaninya yang disalahkan karena dia tidak bisa. Gembalanya itu ya pemerintah. Nah, itu dia. Artinya pemerintah itu harus memberikan satu rule yang memang aturan memberikan efek jerah. Batasan. Amar tidak boleh begini, hukum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat datang di rumah Jalan Hari Bang. Terima kasih sudah diundang. Oh siap. Dr. Safrija Rahman MKes spesialis apa nih? Ortopedi. Gimana Bang, rutinitas menjabat sebagai ketua IDAC, lalu seorang dokter juga tentunya kan menyita waktu yang sangat luar biasa nih. Ya memang itulah hidup ya, artinya memang kalau kita terbiasa dengan aktivitas seperti itu dan kita menikmatinya, insya Allah enjoy ya. Tapi saya berdoa Abang tetap sehat dan kita berharap tidak ada lagi para medis yang korban atas wabah pandemik COVID ini. Amin. Bang, saya mau masuk to the point aja. Ini kan sudah mulai dalam konteks penilaian publik kritis lah ya, di mana banyak para medis ya yang sudah mulai terkena ya. Yang baru meninggal baru satu, dan itu baru ya kita anggap jangan sampai ada lagi lah ya, Dr. Irma Indra ya. Abang kan memang mewadahin advokasi lah dokter-dokter atau tempat wadah dokter ini kan. Sejauh mana melihat keberpihakan pemerintah lalu bisa menjelaskan tentang kondisi para medis dalam menghadapi wabah COVID ini? Ya, kita memang sangat dilematis ya. Di satu sisi kita adalah tumpuan benteng akhir dari pahlawan kalau disebut orang. Nah, itu dia. Jadi kita harus bekerja di tempat yang barangkali kalau bukan medis tidak ada yang mau, ketika walaupun dia katakan saya tidak percaya COVID, tapi ketika kita bilang ini pasien COVID tidak ada yang mau mendekat. Nah, kita dilematis di satu sisi itu. Di sisi lain juga kita tentu harus melindungi diri kita. Sehingga banyak memang upaya yang dilakukan secara internal oleh para medis, dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk menyelamatkan diri sambil juga bisa tentu bekerja menyelamatkan pasien. Termasuk diantaranya adalah barangkali tuntutan agar supaya dibuat penafisan ataupun screening di awal supaya pasien-pasien COVID ini terjaga. Tuntutan APD juga tujuannya kan itu. Dan terakhir, kawan-kawan sudah mulai menyampaikan kalau bisa pasien-pasien ini bisa diseleksi untuk yang mau operasi, misalnya dipastikan dia bukan COVID, baru kita lakukan operasi. Berarti kalau Abang mengatakan itu tidak ada dong pola protokol screening dulu sebelum dioperasi sama sang dokter? Nah, screening tetap dilakukan. Upaya-upaya ke arah sana tetap dilakukan. Tapi adalah gold standar yang dipakai kan saat ini adalah pemeriksaan PCR. Untuk pasien-pasien yang operasi, walaupun kita tahu dia bukan COVID, tetapi di beberapa rumah sakit di luar Aceh itu sudah menerapkan untuk yang operasi istilahnya elektif ya, operasi kasus-kasus biasa ini tetap harus dilakukan PCR dulu, keluar hasilnya negatif baru boleh dilakukan kerja. Ada yang menarik, dia sudah dilakukan satu kasus, sudah dilakukan swab ya, PCR-nya kan, swab PCR. Tapi dalam perjalanan yang tadinya dia negatif tiba-tiba bisa berubah positif. Ini agak-agak nggak ngerti saya dengan hasil kok bisa berubah seperti ini. Sebenarnya pengambilan laboratorium itu hasilnya bisa sangat variatif tergantung beberapa hal. Satu, pengambilan ketika kita mengambil swab, ketika mengambil swab bagaimana cara mengambil swab. Kedua, ketika kita kemudian membawa sampel itu ke laboratorium, karena kebanyakan sampel itu kan diambil di rumah sakit, baru dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Bahkan dari luar tempat, ataupun ketika kita melakukan pengelolaan di laboratorium, tetapi ketika sudah sampai ke tahap mesin tidak pernah salah. Mesin itu akan bekerja sesuai standarnya. Nah, kemudian dalam bacaan mesin nanti terlihat itu apakah sampel ini layak dibaca atau tidak. Nah, sehingga
Ini yang barangkali mungkin sering menyebabkan masyarakat kebingungan. Satu lagi yang paling sering mengakibatkan masyarakat salah paham adalah ketika isu cepat sekali keluar. Misal si A positif, padahal laboratorium belum mengeluarkan surat resmi. Laboratorium biasa melihat apakah kemudian pemeriksaan ini sudah sesuai standar. Bila nampak indikator ini pemeriksaan tidak benar, mereka ulang lagi. Tetapi hasil pertama kadang-kadang sudah bocor kemana-mana. Nah, kalau kita mau melihat yang pasti, lihatlah surat yang dikeluarkan laboratorium. Inilah buktinya. Jadi abang menyinggung terkait dengan bahwasanya ada kebutuhan APD, ya, bahwa ada keberpihakan terkait dengan hak-hak dari para medis, ya, termasuk juga melakukan screening terhadap pasien. Ya. Ya. Apakah itu sudah berjalan di rumah sakit di Aceh? Kalau untuk rumah sakit besar seperti Zainal Abidin, terus terang kita sudah meminta untuk melakukan screening di awal kepada pasien. Inilah kenapa kemudian banyak pasien juga komplain. Saya masuk atas kasus patah tulang. Kenapa kemudian saya dicurigai COVID? Saya selalu ibaratkan ini ibarat OTG. benteng perjuangan, benteng tentara pada saat perang. Yeah. Ketika ada orang mendekat, maka kita curiga ini musuh atau kawan. Nah, maka kita cari tahu dia musuh atau kawan. Sampaikan sandinya. Kalau sandinya benar berarti kawan. Sandinya tidak benar, pasti kita anggap dia musuh. Nah, itu juga begitu. Ketika masuk, kita harus memilah dulu. COVID atau tidak COVID. Ini dulu diteliti. Ketika dia tidak COVID, baru sakitnya kita obati. Ketika mencurigai COVID, maka kita tunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan dia tidak COVID. Dan itu saya alamin Bang, waktu istri saya operasi, itu dites dulu Bang. Ya, dan kadang-kadang ketika itu masa penantian itu, mohon maaf, pasien meninggal, nah keluarga tidak bisa terima. Kalau dari sisi medis, maka ketika dia dicurigai COVID, dia meninggal, maka dia dianggap COVID karena kalau menunggu hasil kan lama. Maka dia dianggap COVID. Inilah barangkali masyarakat tidak tahu ada proses ini. Di level daerah sendiri gimana? Nah, di beberapa daerah ada melakukan pemeriksaan tersebut, tapi barangkali tingkat akurasi daripada screeningnya tidak sebaik barangkali yang sudah lebih settle ya, seperti di Rumah Sakit Zainal Abidin. Hasilnya adalah di awal itu banyak sekali kasus yang kemudian kita anggap tidak COVID masuk ke ruangan, ternyata COVID dan dia menginfeksi tenaga medis. Itulah kenapa lonjakan tenaga medis di tempat kita sangat tinggi. Bahkan kita menghitung sudah lebih dari 200. Artinya bahkan lebih dari 10% dari jumlah total kasus kita. Ini sangat tinggi. Nah, berarti kan ada kesalahan protokol yang memang tidak dipahami oleh pelaksananya, atau memang ada satu sikap yang memang dari orangnya sendiri yang memang nggak melaksanakan protokol itu, atau ya kalau bahasa keras kepala, atau bahasa Acehnya apa kalau tunggang. Memang kalau di level rumah sakit kita sangat tergantung juga dengan pengakuan pasien. Kalau pasiennya bohong, kadang-kadang kan kita tidak bisa mengatakan apakah ada berpergian ke tempat A, B, C, D yang kita anggap zona merah. Kalau dia bilang tidak, itu skornya berkurang. Adakah gejala? Kalau dia bohong, pasti kita akan kena. Jadi ini sesuatu yang harus kita waspadai. Tetapi kalau kita ragu-ragu, makanya dibuat di tempat yang khusus untuk pasien ragu-ragu. Dan ini akan dicek lebih lanjut sampai terbukti tidak. Nah, Abang kan sebagai Ketua ID Provinsi Aceh, apa rekomendasi yang Abang bisa berikan kepada pemerintah agar kita semua itu bisa menghadapi dan bisa melalui cobaan pandemi COVID-19 ini? Suasana di Aceh hari ini kan bisa kita bilang sudah sampai kepada tahap kritis ya. Pasien di bilangan hampir 1.700. Padahal jumlah penduduk kita adalah 5 jutaan. Dan kita belum melakukan tes yang sangat masif. Belum aktif tes yang kita lakukan. Ini saya katakan bukan angka yang real bagi Aceh. Bisa jadi 2 atau 3 kali lebih besar sebenarnya yang ada di masyarakat. Itu ID memprediksikan ke depannya. Memprediksikan seperti itu. Sekarang hari ini sebenarnya posisi kita tuh jauh lebih banyak di masyarakat yang positif. Tapi tidak terdeteksi karena kita tidak mencari secara aktif. Kita hanya memeriksa orang yang bergejala. Ketika positif, orang di sekitar dia. Padahal banyak orang yang andaikan katakanlah dia tidak bergejala tapi dia positif, dia pergi ke sana kemari, setiap hari menularkan ke 3 orang, 3 orang menularkan ke 3 orang, 3 orang menularkan ke 4 orang, ke 5 orang, dan seterusnya. Alangkah banyaknya. Karena memang dalam teori hanya 20% sampai 30% yang bergejala.
Yang 70% itulah yang membawa kemana-mana. Kalau kita tidak tangkap mereka dengan tes aktif, maka tidak pernah selesai kita. Tapi ada satu frame berpikir, saya entah salah entah benar ya. Kalau ya sampai jangan sampai lah ya. Ini satu hal yang diyakinin benar ya. Bahwa ketika dia bisa bertahan di 14 hari itu, walaupun tadi Abang mengatakan 70%-nya itu adalah kita anggap positif ya, tapi mereka bisa melalui, maka secara otomatis tubuh itu memiliki antibodi sendiri mereproduksi kekebalan tubuhnya sehingga secara virus sudah nggak bisa masuk lagi. Betul, itu memang teorinya seperti itu. Dalam teori dia disebut sebagai self limited disease, sembuh sendiri. Iya. Sembuh sendiri itu dalam 14 hari, maka kalau imun kita tinggi, maka virus itu akan kalah. Dia akan pergi dari tubuh kita. Tapi apakah dalam 14 hari itu masyarakat kita, kalau kita tidak bikin aturan, bisa kemana-mana saja? Dia mau diam di rumah sementara dia merasa sehat, dan ini umumnya dimiliki oleh orang muda, maka dia akan duduk di sana, duduk di sini, menular ke sana, menular kemari. Itulah kenapa idealnya kita melakukan pembatasan sampai 2 minggu. 2 minggu diam semua di rumah. Dengan harapan, maka virus ini akan lemah dengan sendirinya karena tidak banyak tempat dia bisa menular. Ini sebenarnya. Ada kekhawatiran dari kawan-kawan medis yang disampaikan kepada saya, para ahli. Yang paling berat kan komorbid. Nah, kenapa kita takut? Kita kan tidak ada komorbid. Tahukah kawan-kawan, tahukah masyarakat, tahukah pemerintah? Apa itu komorbid itu? Komorbid itu adalah penyakit lain, penyakit penyerta. Kenapa? Oh, bawaan. Iya. Jadi kalau saya mengambil istilahnya Prof. Uman Hamid itu, komorbid ini penyakit bawaan yang mau membunuh kita. Orang menderita kencing manis ini kan tujuannya membunuh orang yang dia jangkiti. Dan tidak bisa dia bunuh kita karena kita minum obat, kita diet segala macam. Datang COVID ini ibarat preman kota, mukul kita, jatuh. Aduh, preman desa tadi, preman kampung, komorbid tadi membunuh kita. Begitulah ceritanya kira-kira. Ilustrasinya begitu. Nah, ada banyak orang di daerah kita yang punya komorbid atau punya penyakit penyerta ini. Bawaannya. Inilah bisa jantung, bisa kencing manis, liver ya. Seorang ahli kencing manis mengatakan lebih 50.000 masyarakat Aceh yang menderita kencing manis. Belum lagi jantung, belum lagi kondisi hipertensi dan segala macam. Kalau ini kita tidak biarkan virus ini berputar ke sana kemari sampailah kepada orang-orang ini, berapa banyak masyarakat Aceh yang akan kemudian fatal. Nah, ini yang kekhawatiran saya itu ini, makanya kemudian kita berteriak ke sana kemari itu sebenarnya. Nah, kalau begitu kan paranoid saya kan dalam benak saya kan jelas itu akan menjadi satu PR besar. Kalau tidak ditangani akan menjadi ledakan besar, ya kan, ledakan besar sehingga itu akan juga menjadi beban bagi para medis, pemerintah, ya, dan juga masyarakat sendiri tentunya. Apa yang memang perlu benar-benar kita tekankan selain protokol kesehatan yang memang dari dasarnya itu pikiran itu yang kita berikan kesadaran, Bang. Masyarakat memang harus sadar, tapi menyadarkan masyarakat kan tidak mudah. Mendidik orang, mendidik sekelompok manusia itu butuh waktu tahunan. Tetapi saya berpikir kalau mereka tidak bisa dididik dalam waktu cepat, dibikin aturan yang membatasi mereka. Inilah keinginan saya. Saya berilustrasi selalu ketika ada pengembala bebek, dia membawa bebek, dia selalu berada di belakang dengan cemeti. Maka bebek dia suruh jalan. Ada yang lari, dia pukul, masuk lagi. Ada yang lari, pukul, masuk lagi. Kalau bebeknya bubar ke sana kemari, apakah bebek bisa disalahkan? Pasti gembalanya, petaninya yang disalahkan karena dia tidak bisa. Gembalanya itu ya pemerintah. Nah, itu dia. Artinya pemerintah itu harus memberikan satu rule yang memang aturan memberikan efek jerah. Batasan. Amar tidak boleh begini, hukum. Saya berkonsultasi pada beberapa kawan yang berada di luar, bahkan beberapa tempat di negara-negara maju memberlakukan punishment, hukuman bagi mereka yang melanggar aturan-aturan COVID untuk supaya masyarakat mau patuh. Kalau tidak, ya namanya manusia pasti ada pembangkangan. Aturannya paling baik apa? Apakah denda 500.000, 1 juta? Hukuman bisa saja, tetapi paling tidak kalau sudah ada aturannya, maka penegak hukum kan bisa juga pada akhirnya menegakkan hukum itu. Tapi kalau tidak ada aturannya, bagaimana penegak hukum mau menegakkan? Kan tidak ada dasar gitu ya. Abang ingin mengatakan ketika psikologi manusia itu ditekan dari sisi aturan, maka
alam bawah sadar mereka akan tunduk untuk mematuhi itu. Di samping kita terus melakukan sosialisasi, tapi sudah ada aturan sehingga masyarakat dengan sendirinya dipaksa untuk mengetahui aturan, mengetahui perkara nanti di belakangnya bertanya kenapa sih aturan begini, itu kan penjelasannya berbeda. Tapi jangan masukkan ke masyarakat ini ke jurang, bikin pagar di samping jurang, kan itu ilustrasinya. Nah, ada nggak ilustrasi hitungan-hitungan yang sudah dibuat oleh IDAC untuk memprediksikan kapan berakhirnya COVID di Aceh? Meskipun para ahli mengatakan COVID ini secara ilmu epidemiologi dalam satu pandemi itu akan berakhir dengan sendirinya ketika sudah katakan sampai 70% masyarakat ini kena, maka dia akan selesai yang namanya herd immunity. Tetapi herd immunity adalah selemah-lemahnya iman, saya pikir. Ketika tahun 19 dan 1920 kita mengalami 18 ya. 18 kita mengalami tragedi yang sama. 1918 1920 kita mengalami pandemi. Ya, pemerintah Hindia Belanda karena dia penjajah, dia melakukan itu herd immunity 2 tahun selesai dengan kematian 1,5 juta orang. Nah, apakah kita mau Indonesia mencapai kematian seperti itu? Yang paling menyedihkan saat ini beberapa negara di sekitar kita pun sudah melakukan seperti ban ataupun membatasi orang kita datang ke sana karena memang mereka merasa wah, Indonesia ini penanganan COVID-nya agak terlambat dan kelihatannya tidak terlalu baik dibandingkan negara-negara lain. Gitu. Nah, apa cara untuk melibatkan banyak pihak pemerintah untuk bisa ini menjadi satu kegiatan bersama ya, tidak hanya sebatas dalam tanda kutip razia masker, tapi juga bentuk-bentuk penyadaran. Karena saya lihat juga peran-peran tentara, polisi lebih banyak untuk di bawah ya dalam bentuk penyadaran ya. Sedangkan peran-peran dari mungkin kalangan birokrasi, PNS-nya ya, ataupun ulamanya itu masih juga relatif masih kurang. Ya, jadi satu kata sebenarnya kita harus sejalan, saling berangkulan, bersatu untuk melawan COVID. Banyak negara yang bersatu saja kesusahan melawan COVID, apalagi kemudian kalau kita jalan sendiri-sendiri. Saya pikir akan susah sekali kita bisa menghadapi pandemi ini dengan gerakan yang berbeda dan tidak sinergis. Saya pikir itu susah sekali. Saya ingin tanya, ada titipan pertanyaan lah dari beberapa orang ya. Pemerintah kan sudah memberikan satu pernyataan sikap bahwa memberikan hak bagi para medis. Ya, pantauan dari IDAC apakah hak itu sudah direalisasikan oleh pemerintah? Kalau yang dimaksud adalah insentif dari penanganan COVID, sepengetahuan saya untuk Provinsi Aceh belum ada. Karena kita sudah pernah bertanya itu kepada pemerintah daerah, mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang dijanjikan akan diberikan oleh pemerintah pusat dan tidak boleh double. Artinya kalau pemerintah daerah sudah memberi, maka pemerintah pusat tidak memberi lagi. Nah, tapi baiklah kita tidak terlalu bernafsu sebenarnya, walaupun keinginan ataupun harapan tetap ditunggu oleh mereka yang bekerja. Tapi itu bukan poin utama. Poin utamanya adalah bagaimana ini cepat berakhir supaya kehidupan kita normal lagi. Karena yang paling dirugikan dari COVID ini justru sebenarnya tenaga medis. Jadi kalau ada yang mengatakan tenaga medis diuntungkan dari sisi mana? Kalau medis ini bisa menyelesaikan, pemerintah bisa menyelesaikan pandemi ini, maka kehidupan medis barangkali kembali ke bentuk semula, ke asalnya, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih berarti dan jauh lebih mendapat nilai secara ekonomis bagi kami daripada kondisi sekarang. Closing statement Bang Safrizal untuk para medis, apa yang bisa Bang berikan penyemangat, kata-kata bijak yang memang penting untuk disampaikan ke mereka-mereka? Ya, memang sebagai ketua ID saya menghimbau seluruh dokter dan juga kalau boleh saya masuk ke ranah yang lebih luas lagi, semua tenaga medis di Aceh untuk tetap tegar walaupun barangkali sudah ada yang gugur. Tetapi kita adalah tentara, kita adalah serdadu, kita adalah kekuatan yang saat ini paling diandalkan oleh negara untuk ini. Kita berjuang. Kalau dulu pahlawan mengangkat senjata, maka sekarang tenaga medis yang jadi pahlawan. Kita tidak boleh kalah dengan COVID, walaupun mungkin kita harus berstrategi menghadapi COVID. APD tetap dilakukan, tetapi semangat tidak pernah kendor.
Jangan pernah kendor. Insya Allah segala hal yang menjadi hak dan sesuatu yang harus didapatkan oleh tenaga medis kita akan perjuangkan bagaimanapun caranya ke pemerintah. Demikian. Terima kasih Bang Safrizal atas kedatangannya dan juga bincang-bincang singkat untuk sahabat Ari. Sampai ketemu lagi. Salam Bang.